Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Tentu semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bunda-bunda teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Dan alhamdulillah saya hari ini bisa diberi kesempatan untuk share kegiatan saya pada hari ini ya teman-teman. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, comment, subscribe pada video saya. Hari ini saya akan membuat bakso dan saya akan sambil bercerita bagaimana saya bisa menjadi orang sukses, bagaimana triknya, atau saya bisa menjadi sukses versi saya sendiri ya teman-teman. Apa yang sudah saya inginkan sudah tercapai semuanya ya teman-teman. Tentu saya sudah bersyukur apa yang sudah saya dapatkan sekarang. Nah, saya ini bagaimana saya itu bisa menjadi hingga sampai saat ini. Tentunya yang pertama itu adalah yang diterapkan dalam diri kita yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin di sini banyak sekali ya teman-teman. Disiplin bangun lebih awal setiap hari. Karena dengan bangun setiap pagi pasti kita akan menjemput rezeki. Dengan disiplin mengelola keuangan yang ada seefektif mungkin bisa disebut juga disiplin. Makan makanan yang sehat bergizi itu juga hidup disiplin juga. Nah, yang selanjutnya itu adalah konsisten. Untuk menjadi orang sukses itu juga harus konsisten. Sebagian dari kita mungkin sudah tidak asing dengan sebuah pepatah yang berbunyi konsisten is the key, kunci. Pepatah tersebut memiliki arti jika konsisten adalah kunci dari sebuah kesuksesan ya teman-teman. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kita itu harus selalu mau terus belajar, mengupdate ilmu kita ya teman-teman, sesuai perkembangan zaman yang sangat cepat dan pesat, memaksa kita untuk harus tetap belajar dan beradaptasi dengan keadaan. Mereka yang sukses adalah mereka yang memiliki keinginan untuk maju, untuk terus belajar. Contohnya saya ini biarpun sudah tua, nah tetap terus ilmunya terus harus diupdate ya teman-teman. Nah, contohnya bisa saya itu ada lagi mau DL ya teman-teman, pelatihan. Nah, itu namanya mengupdate ilmu baru lagi ya teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh malas belajar dengan perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang ya teman-teman. Bunda-bunda yang berikutnya, menjadi orang sukses itu harus bertanggung jawab ya. Seperti hanya disiplin tadi, tanggung jawab disiplin itu adalah kuncinya yang utama. Sikap tanggung jawab itu harus ada ditanamkan ke pola pikir kita ya. Pola pikir kita itu harus ditanamkan dengan rasa tanggung jawab tadi ya. Usahakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada dimulai sebaik mungkin, dan jika terdapat masalah di tengah-tengah jalan, cobalah untuk berpikir sejenak dan sebagai mungkin sebisa mungkin menghadapi dengan kepala dingin ya. Jangan lari dari sebuah masalah, itu tidak baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya orang sukses itu pasti memiliki rencana dan tujuan. Pasti itu ya. Sukses diraih karena adanya tujuan toh teman-teman, bunda-bunda. Pasti ada tujuan di masa depan kita. Persiapkan rencana yang perlu Anda lakukan untuk menghadapi sebuah tujuan Anda ya. Jangan lupa untuk rutin melakukan evaluasi diri kita. Bagaimana kita yang kemarin, harus kita revisi, kita update seperti apa supaya kita kedepannya lebih baik lagi ya teman-teman. Seperti itu, harus selalu merefleksi diri, mengevaluasi supaya kita itu refleksi tadi kita itu sebagai panduan kita untuk jalan ke depan ya teman-teman. Yang berikutnya, yang keenam, menghargai waktu. Nah, pasti di sini orang sukses itu pasti sangat menghargai waktu. Waktu adalah uang. Contohnya seperti itu, kayak saya itu adalah waktu adalah uang. Cara menjadi orang sukses berikutnya adalah dengan menghadapi waktu yang Anda miliki sekarang ini.
betul-betul manfaatkan waktu sebaik mungkin. Anda memiliki kesempatan untuk selangkah lebih maju dari orang yang lain, orang yang menyanyiakan waktu. Nah, sedang kita tidak boleh menyanyiakan waktu, harus menghargai waktu. Artinya Anda juga menghargai diri Anda, diri sendiri, dengan tidak membuang-buang waktu ya untuk hal-hal yang percuma dan merugikan diri kita. Apalagi untuk hal-hal yang negatif, itu sangat merugi ya teman-teman. Jadi waktu itu adalah sangat penting, jadi harus dihargai betul-betul. Waktu adalah uang kalau bagi saya ya teman-teman. Nah, menambah relasi, yang ketujuh menambah relasi. Contohnya saya ini bisnis saya itu adalah di perkebunan. Nah, diperbanyai apa itu teman-teman perkebunan. Jadi mindset kita, pola pikir kita jadi ikut-ikut ke sana. Jadi kita pasti akan ikut-ikutan memiliki kebun juga begitu ya teman-teman. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi pola pikirnya tadi contohnya ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus berteman dengan orang-orang yang positif, orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas dan senantiasa mendukung kita. Nah, itu kita bisa menggapai impian kita dan hindari mereka yang membawa pengaruh buruk, memiliki gaya hidup yang hedon. Nah, saya tidak memiliki gaya hedon ya teman-teman. Biarpun saya itu ibaratnya sudah banyak, menurut saya yaitu versi saya, karena yang lebih tinggi ada lagi ya teman-teman, yang di atas ada lagi, di atas ada lagi ya. Menurut saya itu sudah tinggi, tapi saya tetap hidup sederhana ya teman-teman. Sayang kalau uang kita itu untuk hidup yang hedon, contohnya yang membeli segala macam yang tidak dipakai, itu merupakan gaya hidup yang hedon yang harganya mahal-mahal ya teman-teman. Dan selanjutnya itu pola hidup sehat juga penting, karena itu orang sukses pasti menghargai kesehatan tubuhnya, akan melakukan kegiatan yang menjaga kebugaran juga ya teman-teman. Pasti dengan menjalani pola hidup sehat seperti berolahraga, memakan makanan yang sehat seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu belajar dari kesalahan. Pasti kita akan melihat dari refleksi tadi yang saya bilang di depan. Dengan merefleksi dengan kesalahan kita itu sebagai pengalaman untuk maju ke depan ya. Dengan mendengarkan nasihat atau masukan dari orang lain, tidak akan kalah penting untuk mempertimbangkan mempertimbangkan belajar dari kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini dapat bermakna sebagai yang sesuatu yang luas. Belajar dari kesalahan yang telah kita buat akan menjadi orang lain. Nah, tak lupa di sini untuk selalu bersyukur, ini yang pertama. Karena kita selalu ambisi dan tujuan dalam hidup memanglah sangat bagus ya, ambisi itu sangat bagus dengan tujuan kita, tapi jangan sampai Anda lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Setiap proses dan hasil yang sudah kita dapatkan dengan bersyukur, kita akan mendapatkan kesuksesan duniawi, namun juga kesuksesan secara rohani, bukan alami ya. Dan jangan mudah merasa puas ya, sudah memiliki begini saya sudah puas, saya sudah cukup, saya belum. Kalau menurut saya belum, karena masih ada keluarga yang dibahagiakan ya teman-teman. Jadi saya merasa belum puas yang belum saya miliki, tapi tetap saya bersyukur atas apa yang telah saya miliki ya teman-teman. Jadi intinya jangan merasa sudah puas, oh saya sudah memiliki seperti itu. Karena video sudah akhir, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.